Pertama, kita buka aplikasi AutoGrab dan tampilan awal yang akan muncul adalah seperti ini. Kemudian, kita klik di sini, ya, New to the Grab page. Saya di sini sudah menyiapkan, ya. Langsung saja kita mulai ke soal yang pertama. Langkah pertama, kita buka Tools Access, yaitu untuk mengedit tampilan sumbu dari X dan sumbu Y. Misal di sini sumbu X-nya adalah -20, kemudian maksimumnya adalah 70. Disesuaikan dengan soal ya teman-teman. Kemudian minimum Y-nya kita samakan saja. Klik OK. Ya, maka tampilannya berubah seperti ini. Langkah berikutnya, buka Tools Equation, Enter Equation. Masukkan semua fungsi kendala satu persatu tetapi. Fungsi kendala yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 48. Klik OK. Ya, muncul grafiknya. Masukkan yang kedua, X ditambah Y kurang dari 48. Coba equation correction. Maka X bisa sama. Ya, bisa sama. Oke. Nah, disinilah daerah penyelesaiannya teman-teman yang tidak diarsir. Kita beri label, buka Tools Text Box, kemudian daerah penyelesaian kita ketik di sini. Klik OK. Langkah berikutnya adalah menentukan titik potong dari semua garis yang ada. Klik Point Mode, pilih Intersection Mode. Titik potong yang pertama di sini, dan di sini. Kembalikan kursor untuk di sini ya, logo kursor. Setelah itu kita klik ketiga titik potong ini untuk diberi label. 3. Klik kanan, pilih Edit Label, beri checklist pada Show Label, name tidak perlu, value perlu. Klik OK. Nah, muncul ketiga titik koordinat dari semua titik potong itu. Langkah berikutnya kita menghitung atau mensubstitusikan setiap titik X, Y ini ke dalam fungsi tujuannya. Buka Tools Kalkulator yang muncul di sini ya teman-teman. 15. Kemudian masukkan nilai X di sini 0 ya. 0 ditambah 10 dikali dengan 48. Nah, muncul hasilnya yaitu 480. Kita dekatkan di sini. Lakukan langkah serupa, buka kalkulator lagi. Penjualan pesawat itu akan mencapai maksimum ketika jumlah kelas utamanya sebanyak 12. Langkah pertama adalah Edit Access. Kita sesuaikan dengan soal, misalnya di sini minimum nilai X-nya adalah 100, kemudian maksimumnya 200. Begitupun dengan sumbu Y. Klik OK. Nah, berikutnya, klik Equation, Enter Equation, masukkan persamaan yang pertama. Maaf, masukkan perbedaan samaan yang pertama. X ditambah Y kurang dari sama dengan 500. Oke. Kan jadi X ditambah 2Y kurang dari 500. Maka yang menjadi daerah penyelesaiannya adalah sebelah sini. Langkah berikutnya, menentukan titik potong. Klik Point Mode, pilih Intersection Mode. Titik potong yang pertama di sini. Titik potong yang pertama di sini, yang kedua di sini, dan yang ketiga di sini. Berikutnya kita beri label pada setiap titik koordinat. Kita klik ketiga titik potong tersebut, klik kanan, Edit Label, Show Label di checklist, name tidak perlu, value di checklist. Oke, muncul setiap koordinat dari setiap titik potongnya. Nah, sama seperti tadi, langkah berikutnya kita akan menghitung. Pilih Tools Kalkulator. Jadi di sini 8, masukkan nilai X yang pertama titik yang ini ya teman-teman. 8 dikali 0 ditambah 6 dikali 500.
muncul di sini hasilnya 3000. Kita edit access, sesuaikan dengan soal. Misal di sini minimum sumber X-nya adalah -20, lalu maksimumnya adalah 40. Untuk Y-nya sama, -20 dan 40. Klik OK. Pilih equation, enter equation, masukkan fungsi kendala. Katakan X. Oke. Oke. Pertama, equation, enter equation. X ditambah Y kurang dari 9. Oke. Oke. Lagi, enter equation. Y bisa sama. Nah, di sini adalah daerah penyelesaiannya. Section mode. Di sini yang pertama, di sini titik potong pertama, di sini yang kedua, di sini yang ketiga di atas. Nah, karena tampilannya ternyata kurang, bisa kita drag ke atas. Ya. Ini titik potong yang ketiga. Baik. Kemudian kita beri label dari setiap titik koordinatnya itu. Maka berikutnya adalah menghitung. Pilih tool calculation. Kalian ini 0 tambah 32 kali 1. Hasilnya 1. Apa tadi? 1 kali tambah 32 kali 1. Klik OK. Kemudian terakhir. Lalu dikalikan 10 ditambah 32 kali 10. Oke. Yang pertama adalah uji validitas instrumen. Ini saya sudah mendapatkan data. Datanya saya taruh dalam list Excel untuk memudahkan perhitungan. Kemudian semua datanya ini kita copy dan kita salin pada halaman data view di SPSS. Ya, sudah muncul tampilannya seperti ini. Kemudian kita buka variable view. Bagian var ini ubah menjadi soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 4D, dan soal nomor 6. Di sini total. Kemudian untuk desimalnya semua kita ubah jadi 0. Lalu di bagian muncul sini kita ubah semua menjadi scale. Kembali ke halaman data view. Tampilannya sudah berubah menjadi seperti ini. Berikutnya adalah kita lakukan perhitungan uji validitas. Klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Pindahkan semua kolomnya ini ke kolom variabel. Ctrl A, pindahkan. Di sini kita pilih dengan metode Pearson, lalu to tail, kemudian OK. Secara otomatis halaman akan beralih ke output. Setelah dilakukan uji validitas, berikutnya adalah uji reliabilitas menggunakan data yang sama. Klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Pindahkan semuanya ke kolom items. Kecuali total tidak perlu diikutsertakan. Di sini kita klik statistik, beri checklist pada scale if item derived. Continue, oke. Nah, di sini muncul output. Nilai di sini adalah reliability-nya. Langkah berikutnya adalah akan dilakukan uji prasyarat terhadap data hasil proses kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk kelas eksperimen diberi kode 1 dan kelas kontrol diberi kode 2. Data yang dari Mr. Excel ini kita pindahkan ke SPSS. Nah, sudah saya pindahkan. Jadi data kelas eksperimen ada di atas, kemudian di bawah itu data kelas kontrol. Buka variable view. Untuk yang pertama, ini kita ganti jadi hasil. Dan ini diganti jadi kelas. Desimal semua menjadi 0. Measure-nya, ini scale, ini nominal. Kemudian untuk bagian kelas, value-nya itu kita ganti menjadi, nah tadi 1 untuk kelas eksperimen, add, lalu 2 untuk kelas kontrol. Add dan oke. Maka data view yang akan muncul adalah seperti ini. Berikutnya akan dilakukan analisis data, uji normalitas, buka, analyze, descriptive statistik, kemudian explore.
hasil dipindahkan ke dependent list dan kelas dipindahkan ke factor list. Kemudian di sini ada opsi plots, diklik. Kemudian dicentang bagian normal with the plot split text. Setelah itu continue dan oke. Baik, di sini muncul output hasil uji normalitasnya. Berikutnya akan dilakukan uji homogenitas data. Data yang digunakan sama seperti uji normalitas tadi. Pilih analyze, compare means, pilih one way ANOVA. Pindahkan hasil ke dependent list dan kelas ke factor. Lalu di bagian option, dari centang pada homogeneity of variance, continue dan oke. Muncul output hasil uji homogenitas. Karena data tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka dilakukan uji hipotesis menggunakan Mann-Whitney. Data yang digunakan sama seperti tadi, data hasil proses. Lalu, untuk langkah-langkah uji Mann-Whitney adalah sebagai berikut. Klik Analyze, Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, dan To Independent Sample. Muncul kotak Independent Sample, pindahkan hasil ke tes variabel, kelas ke grouping variabel, kemudian klik Define Group, ini sesuai kode, tadi kelas eksperimen 1 dan kelas kontrol itu 2. Continue, lalu oke. Didapatkan nilai signifikansi dengan uji Mann-Whitney, yaitu seperti ini.